Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Marcelino Komarajoyo, mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta dengan 3 NPM terakhir 234. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan 2 soal UAS Big Data and Data Analytics, sekaligus sharing kepada teman-teman bagaimana cara ataupun langkah-langkah mengerjakan kedua soal tersebut. Untuk nomor 1, kita diminta menjelaskan maksud dari 3 operator yang ada di soal, yaitu create document, tokenize, dan stamp porter. Sebelumnya, ada 2 kalimat yang tercantum dalam soal, dan kita diminta untuk menyantumkan kalimat tersebut ke operator create document sebelum kita olah. Sebelum kita masuk ke RapidMiner, sebaiknya kita copy terlebih dahulu kalimat di atas yang tercantum pada soal. Kemudian kita buka aplikasi RapidMiner, lalu kita cari operator create document yang terdapat pada folder operator extension. Ya, sudah ketemu create document. Kita drag ke blank text, kemudian double klik untuk menyantumkan kalimat yang sudah kita copy di soal tadi, lalu paste. Kemudian kita klik apply. Bisa kita result terlebih dahulu untuk melihat hasilnya, lalu kita run. Ya, untuk hasilnya seperti ini ya, masih normal seperti kalimat yang terdapat pada soal. Lalu kita akan mencari tokenize dengan memilih folder extension, folder operator extension, kemudian memilih folder operator tokenization, dan kita ketemu tokenize. Operator tokenize lalu kita drag ke blank text, kita sambungkan. Kemudian pada operator tokenize kita double klik, lalu terdapat parameters dengan mode non-letters. Ini saya tidak ubah modenya. Sekedar informasi saja, operator tokenize berguna untuk memecah satu kalimat yang ada dalam data menjadi satu kata. Setelah itu bisa kita run untuk melihat resultnya atau hasilnya. Nah, dapat kita lihat bahwa kalimat tersebut sudah terpecah dari yang tadi satu kalimat, maksud saya dari yang tadi 2 kalimat menjadi hanya satu kata. Dapat dilihat dari warna tiap kata yang berbeda. Setelah itu kita akan membuat stamp operator. Sekedar informasi saja, operator stamp berguna untuk mengurai bentuk suatu kata menjadi kata dasar. Misal, kata menunggu setelah di stemming menjadi tunggu, dan masih banyak kata lain yang bisa di stem. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Cari operator stamp porter dengan cara pilih folder operator extension, kemudian pilih folder stemming. Nah, stamp porter ketemu, lalu kita drag. Untuk stamp porter parameternya tidak ada karena otomatis sudah dari aplikasi RapidMiner itu sendiri. Kemudian langsung saja kita run untuk melihat results atau hasilnya. Nah, dapat kita lihat perbedaannya dari kalimat yang sebelumnya atau satu kata yang sebelumnya. Misal appearance berubah menjadi appear karena kata dasarnya appear. Kemudian national menjadi nation, kata dasarnya nation. Lalu expensive, kata dasarnya menjadi expand. Untuk soal nomor 1 dapat saya anggap sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Ini tidak akan saya
enable atau matikan, biarkan begini saja. Untuk soal nomor 2 kita diminta untuk mengolah data, di mana dalam setiap atribut name terdapat satu kata yang berbeda dengan tiap masing-masing kata yang tercantum dalam dokumen dan totalnya berjumlah sama. Ini kata-katanya berbeda dari asalnya Ashanti sampai dari ini berbeda, dan kata berbeda. Kemudian pada soal 2A, saya diminta untuk mengurutkan data berdasarkan atribut in dokumen. Berdasarkan atribut in dokumen dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Jadi nanti kita urutkan atribut in dokumen dari data yang terbesar itu berapa dan data yang terkecil itu berapa, dengan cara menggunakan operator sort. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Tentunya buka rapid miner, lalu sebelumnya saya sudah menginput data soal tadi ke dalam file Excel atau CSV ya. Jadi kita langsung saja seperti biasa, data access, files, read, and read CSV. Kita drag, lalu kita double klik, kemudian cari tempat di mana data tersebut disimpan. Ya, sudah ketemu, lalu kita pilih next, and finish. Oke, sebelum kita operasikan dapat kita cek dulu hasilnya, kita run. Ya, asalnya Ashanti banget, sampai dari sama ya. Asalnya Ashanti banget, seperti yang tercantum pada soal. Ya, lalu kita kembali ke desain. Mungkin ini kita dapat ubah di ashanti.csv. Nah, kemudian kita pilih atau kita cari operator sort. Operator sort terdapat pada folder operator blending. Kita cari blending, ya sudah ketemu di bagian folder sort. Lalu kita drag ke blank page. Kemudian kita lihat pada parameter sort, ada sort by edit list, kita klik. Lalu untuk atribut name-nya kita pilih in dokumen karena diminta pada soal, yaitu atribut in dokumen. Lalu pada sorting order kita pilih descending untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sekedar informasi aja, untuk ascending itu berguna mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, jadi sebaliknya. Kemudian kita klik apply dan jangan lupa untuk di result guna melihat hasilnya. Oke, kita klikkan untuk melihat hasilnya. Ya, dapat dilihat kata dari data yang terbaru ini sudah berubah dari data yang tercantum pada soal ya. Untuk peringkat pertama yaitu Omnicon dengan total N in documents-nya 19, liburan in documents 15, positif in documents 15 diikuti dengan total 15, dan seterusnya sampai bawah yang terakhir yaitu nomor 20 dari kata dari in document 1 diikuti dengan totalnya 1. Setelah itu untuk 2B kita diminta untuk memfilter atau menyaring data tersebut ke dalam 10 besar data dengan menggunakan operator filter example range. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Tentu saja kita buka rapid miner, kita kembali dulu ke desain. Ya, filter example range sudah ada di sini dengan memilihnya pada bagian file operator blending, example, filter, kemudian kita drag saja operator filter example range. Kemudian terdapat parameter ya di sisi kanan, parameter filter example range, terdapat kolom first example and last example. Untuk first example kita pilih atau kita ketik angka 1, kemudian last example kita ketik angka 10, dikarenakan kita akan mencari 10 besar. Setelah itu sambungkan ke result, lalu dapat kita run untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya yang di result sudah tercantum 10 besar dari
data asyanti.csv yang tadi berdasarkan indocuments dan total terbanyak, yaitu nomor 1 Omicron, indocument 19 diikuti totalnya 19, liburan 15 positif, Turki jamaah luar negeri vaksin asyanti, dan terakhir peringkat 10 yaitu kata pulang dengan indocuments 5 dan total 5. Ini sudah termasuk 10 besarnya dari data asyanti.csv. Kemudian nomor 3A kita diminta untuk visualisasi, membuat visualisasi dengan menggunakan word cloud. Bukan word cloud ya, word cloud itu lagu TikTok. Menggunakan word cloud. Caranya yaitu tab di bagian views results, kemudian di pojok kiri ada beberapa macam pilihan seperti menu bar, ada data, statistik, visualization, and annotation. Nah, kita diminta untuk membuat visualisasi, jadi kita memilih visualization. Lalu pada bagian plot, sebelumnya ada banyak pilihan, ada plot, general, x-axis, y-axis, title, legend, tooltip. Namun pada bagian plot, kita pilih word cloud. Ternyata sudah saya pilih word cloud. Kita pilih pada bagian value column, kita pilih word, dan pada bagian which kita pilih indocument, karena sesuai pada soal nomor 2A berdasarkan indocuments. Total juga bisa sih total, tapi nanti kita coba. Nah, ini sudah tercantum, ini indocumentsnya, berdasarkan documents. Liburan indocumentsnya 15, pulang 5, luar 10, negeri 10, dan terbanyak Omicron 19 berada di tengah dengan tulisan yang besar, bisa dibilang besar. Coba kita pakai which total. Oh, sama saja ya, karena indocument sama totalnya itu sama ya, jadi sama sih. Omicronnya di tengah dengan tulisan yang besar Omicron, total 19, positif 15, liburan 15, negeri 10. Ya, seperti ini hasilnya. Menggunakan plot type word cloud, column word, total, maksudnya weight-nya total, general, dan lain-lain tidak diubah. Bisa sih macam-macam plot type charts, ada maps, charts, bisa bar, bisa line, tapi tidak bisa ya karena word itunya, x-axis kolomnya. Jadi kita pilih word cloud, pilih in documents. Nah, ya mungkin sharing dan bahasan soal UAS sampai sini. Sekian sharing dari saya. Terima kasih dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.